salam jadi anak yang soleh dan soleha, jadi alim dan alimah, jadi hafiz dan hafizah, yang bisa bermanfaat untuk kedua orang tuanya dan bangsa dan negara. Amin, Allahumma amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah, gimana suara saya? Bagus gak? Masya Allah. Ganteng gak saya? Ganteng. Coba mau dengar saya gak? Saya ngomong bahasa Arab bukan bahasa Menang. Fadhal saya antum takalam bi lughatil Arabiyya al-awwal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kaifa halukum? Kaifa halukum? Kaifa halukum? Apa kabar? Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Barakallahu fiikum. Nanti saya tausiahnya saya simpan dulu ya, saya dulu yang bukanya. Nanti nunggu kursi nih, kursi di sini ya, taruh kursi ya. Alhamdulillah, di pagi yang penuh berkah ini kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah kekuatan. Lebih jelas ya lihat saya ya? Ganteng gak saya ya? Ganteng. Kamu juga cantik ya? Saya tadi ngomong dengan saya, Terjasir, halo, mudaris demi kita. Apa artinya? Terjasir itu mudaris cantik sekali. Dia sembilan. Alhamdulillah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang penuh berkah ini. Kita masih berkumpul, diberi kekuatan, kesehatan, dan semoga kita diberi Allah kesehatan dan bertemu dengan bulan Ramadan. Amin. Ini temanya apa? Menyambut Ramadan ya? Menyambut Ramadan. Adik-adik, alhamdulillah saya membawa Syekh. Syekh ini lahir di Palestina tapi dibesarkan di Turki. Lahir masih bayi di Palestina, cuman dibesarkan sampai besar. Di bayi sudah dibawa ke Turki karena di Palestina banyak permasalahan, banyak perang. Kalau adik-adik di Palestina mau sholat, dijaga dengan senjata, ya, dijaga oleh orang-orang Yahudi. Tapi di sini bersyukur, sholat tidak diganggu, sholat tidak diganggu oleh orang-orang lain, tidak ada yang megang senjata. Tapi kok masih malas yang sholat nih? Kenapa ya? Kalau dengar azan subuh, as-salatu khairum minan naum, masih tidur. Betul nggak? Kalau di Palestina orang subuh sudah ke Masjidil Aqsa, tapi dikawal dengan senjata. Kalau nggak hidup mati. Lah kok di sini nggak ada yang ngawal, nggak ada yang ganggu, kok malah sholat? Nanti saya akan sampaikan tausiah itu. Maka adik-adik, saya ini dari Turki, dia besar di Turki, makanya setelan Turki, bajunya Turki, pejinya Turki, bukan turunan Kima ya. Karena kata ada santri Turki Kima. Masa wajah saya begini ganteng turunan Kima? Turki yang Erdogan, ya. Ada yang mau ke Turki?
Nanti saya akan sampaikan ada hampir lebih kurang 200 santri. Soalnya orang ustaz yang besar, kalau mungkin menyerah. Iya. Oke, mantap. Kalau nggak mantap, sentimen dong. Lebih kurang 200 santri yang belajar di Turki. Mereka belajar Quran, jadi hafiz Quran, jadi alim banyak sekarang. Nanti pulang dari Turki jadi alim, jadi imam masjid, jadi ulama besar. Insya Allah adik-adik mudah-mudahan tamat dari sini bisa ikut beasiswa pergi ke Turki. Amin. Nanti jalurnya melalui saya tahu jalurnya nanti insya Allah. Cuman hanya bikin paspor saja, no visa, tidak pakai visa. Adik-adik belajar Allah SWT, saya ini adalah hafiz Quran. Hafiz Quran 30 juz. Kalian hafiz juz lemon apa juz mangga? Masa kalau imam sholat setiap hari bacaannya Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus somad, itu pun hus musir kucing makan ikan. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Sudah 5 tahun imamnya masih baca Al-Ikhlas, astagfirullah. Ini umurnya berapa? 16. Masih hafal huruf Al-Ikhlas saja? Coba Bapak tes. Amma yatasa'adun. Alhamdulillah ibu pun. Juz 30 ada yang hafal. Inna lil muttaqina mafaza. Yo, jangan malu-malu, saya akan kasih hadiah nih. Inna lil muttaqina mafaza, hadaika wa a'naba. Malu, main handphone gak malu, lihat-lihat cowok. Kok ngaji malu? Iya, amin ya rabbal alamin. Saya ini 30 juz hafalnya. Dari kecil dia hafal Quran. Kenapa dia dikirim ke Turki? Karena orang tuanya sudah wafat. Jadi dia dikirim ke Turki, sekarang jadi hafiz Quran. Sekarang dia imam di Turki, kemudian imam masjid di Gaza, jadi guru qiraat. Nanti dia ngeruqyah. Hati-hati nanti ambil air pertemuan kita, dia akan meruqyah. Tapi ngeruqyahnya bukan yang bukan gitu. Meruqyahnya pakai air. Ambil air nanti, air aqua kecil boleh, aqua yang besar boleh. Itu airnya nanti diminum untuk membersihkan hati kita menyambut Ramadan. Yang hatinya masih dengki sama temannya, buang jauh-jauh. Yang mulutnya sering menggibah temannya, buang jauh-jauh. Karena Ramadan tidak akan diterima pahalanya kalau sekarang masih ada benci di sesama teman-teman, di sesama guru. Hilangkan sifat yang demikian. Ramadan akan datang, akan membersihkan hati-hati yang hilang dari sifat iri, dengki, gibah, namimah, adu domba, hilang semua. Nanti akan diruqyah dengan air. Nanti airnya begini. Amin ya rabbal. Oke, kita sama-sama mendengarkan tausiah Syekh di Lughatul Arabiyah. Tafadhal Syekh Ismail, tausiah antum asma' awalan, semuanya mendengar istiqomah. Tafadhal Syekh untuk menyampaikan tausiahnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. مدير مدرسة السادسة الكرام، الطلاب الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل في هذا اليوم فيه البركة، اللهم آمين يا رب العالمين. لا ننسى قول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإسلام والقرآن، الحمد لله على نعمة الرزق ونعمة البدن. الله عز وجل كبير، الله عز وجل رحيم. يقول الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم،
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. إذا تستحق منا هذه النعم أن نشكر الله عز وجل على هذه النعم. يقول الله عز وجل: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Alhamdulillah, itu yang dipakai saya itu pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa siapa? Bahasa para nabi. Masya Allah. Senang nggak dengar bahasa Arab? Masya Allah. Ya, jadi kita juga kalau bisa ada program belajar bahasa Arab juga di sini ya. Biasanya sekolah-sekolah sudah ada pelajaran bahasa Arab ya. Karena ini bahasa Quran. Ini ya. Bahasa Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Maka pertama saya tadi tausiah, alhamdulillah al-muhtaram katanya. Yang saya hormati para guru-guru al-asatis, guru-guru yang ada di SMA Al-Mudarris ini, beliau katakan yang saya muliakan, yang saya hormati, sekolah yang indah katanya. Ya, Mudarris sekolah yang begitu indah dan senang sekali. Saatnya jam kedua dimulai. Kepada kita semua, It's time to begin the second lesson. oke, lanjut. Jangan takut dengan panas, karena panas ini panas berkah. Ya, kalau kita berpikir panas, waduh alangkah panasnya, tetap panas. Tapi kalau hati kita dingin, maka cuaca yang ini akan berkah. Amin, Allahumma amin. Dan bayangkan bagaimana dengan panasnya api neraka nanti. Masya Allah, lebih panas lagi ya. Ya, jadi hati kita akan dingin. Amin, ya rabbal alamin. Maka saya menyampaikan yang pertama, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Kita bersyukur menjadi orang. Kenapa? Kalau dulu zaman Nabi, zaman para sahabat, mereka ketika memasuki Islam Bilal bin Rabah disiksa di atas batu yang besar, ditindih di atas batu yang besar. Kurang puas lagi, Masya Allah, kata Bilal, ahad, 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 cuman satu ahad Allah. Akhirnya Bilal pun dibebaskan oleh sahabat. Maka kita bersyukur karena mungkin kita Islam atau kita Islam, maka saya menyampaikan kepada kita semua agar dapat mengarang takbir sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Lalu saya membacakan ayat Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sambung coba. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya sesungguhnya Allah dan malaikat saja berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, berselawatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya menyuruh kita kalau disebut nama Rasulullah jangan tidak berselawat, biar kita mendapat berkah di dunia maupun di hari kiamat nanti. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya saya menyampaikan alhamdulillah ala ni'matis sihat wal badan. Kita bersyukur, kata saya, ini bisa sekarang ini kondisi badan kita, tubuh kita sehat. Coba Bapak Ibu bayangkan atau Ibu-Ibu guru bayangkan, seorang dokter bercerita, katanya di rumah sakit ada seorang pasien yang sedang sakaratul maut. Tahu sakaratul maut? Di badannya sudah kabel semua. TV itu tertulis jantungnya tut 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 tut. Nah, tinggal menunggu saja. Tapi si pasien ini dia sadar, dia mendengar suara azan. Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir.
Semangat kata saya, jangan lesu. Semangat. Ya, takbir. Allah. Lalu si pasien ini dalam keadaan sakaratul maut, dia sadar, dia mendengar suara azan. Lalu dia meneteskan air mata. Apa di dalam hatinya dalam keadaan sakit yang badannya sudah kabel semua? Apa? Dalam hatinya menyampaikan, ya Allah, andaikan ku sehat ya Allah, aku akan beribadah ya Allah. Apabila aku sehat, aku akan ke masjid ya Allah. Nanti kalau aku sehat, badanku tidak ada, aku sehat dari keluar dari rumah sakit ini, aku akan beribadah ya Allah. Aku akan silaturahmi kepada teman-teman yang aku benci kemarin ya Allah. Aku akan membaca Quran ya Allah. Aku akan berbuat baik kepada semua orang. Aku akan bersedekah ya Allah. Tapi kondisinya sedang sakaratul maut. Itu penyesalan yang tidak ada gunanya. Ketika sakit, ketika kondisinya sudah berada di ruang ICU, di hatinya berkata, ya Allah, aku akan ibadah ya Allah. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usim inda rabbihim rabbana absarna wa samina farjina na'mal sholihan inna muqinun. Apabila kamu melihat orang-orang yang menyesal, mereka menundukkan kepala, ya Allah, kembalikan kami ke dunia, sehatkan kami lagi, kami mau beribadah. Kami yakin ya Allah, ini tidak ada manfaatnya lagi. Kami akan belajar, dulu enggak mau belajar. Kami akan ibadah, dulu tidak mau beribadah. Maka dengan kondisi yang demikian, penyesalan yang tidak ada gunanya, maka saya menyampaikan, alhamdulillah ala nikmati sihat, nikmat sehat badan, nikmat sehat kuat, kesempatan kita untuk beribadah, untuk belajar, untuk menghormati guru-guru kita, kesempatan untuk berakhlakul karimah, dan semua itu kesempatan ketika kita masih sehat. Lalu saya menyampaikan ayat Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau nikmat-nikmat yang Allah berikan itu kita bersyukur, Allah tambah lagi nikmatnya. Kalau adik-adik berkaca di cermin, ya Allah kune jiat kune, tidak bersyukur namanya. Kalau jiat itu hidungnya lubangnya ngadep langit, giginya ada di kening, jidat. Ya ini giginya rata, walaupun hidungnya agak lubangnya miring-miring, ya tetap bersyukur ketika bercermin. Maka kata Allah, kalau bersyukur nanti yang tadi jelek jadi cantik. Amin ya robbal. Ini sudah cantik, gak bersyukur, wajahnya cemberut terus, akhirnya jadi jelek. Pernah nggak lihat orang cantik jelek? Karena sering cemberut, sering senyum, tapi jangan sering senyum nanti bilang orang gila. Kalau ketemu, oh berarti gila orang gitu. Senyum itu ketika kita melihat orang, memandang guru kita, lihat orang tua kita, lihat senyum, ya. Amin ya robbal. Maka kita bersyukur kepada Allah. Maka kata Allah, kalau kalian bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Tapi kalau kalian tidak bersyukur, tidak pernah cukup, tidak pernah merasa cukup pemberian Allah, inna azabi lasyadid. Bukan mendapat nikmat tapi dapat azab. Coba bayangkan, kenapa kita tidak bersyukur? Sahabat-sahabat saya di Palestina ketika masih kecilnya tidak bisa kemana-mana. Dia hanya pulang, pondok pesantren pulang, tidak bisa keluar, tidak bisa belanja, mau ke masjid dijaga, setiap hari bunyi bom. Maka saya ini juga kondisinya karena masih kecil dulu pernah dengar sering bom, jadi dia seperti trauma kalau dengar bunyi bom. Sudah biasa. Maka kita bersyukur di sini tidak ada bom, tidak ada senjata. Tapi kok kita malas ibadah, kok kita malas baca Quran, kok malas jadi menghafal Quran, kok malas belajar, tidur aja, main HP aja kerjanya setiap hari. Astagfirullahaladzim. Sehingga gara-gara HP dipanggil ibunya, nak sini nak, HP-nya kedengaran di apa tuh yang namanya untuk kuping, headset, tidak terdengar lagi. Kalian tahu nggak ketika orang tua kalian manggil kalian tidak mendengar? Pernah kisah seorang sahabat Nabi bernama Alqamah, dipanggil ibunya dia tidak menjawab. Lalu Alqamah itu mendapat ujian yang begitu besar ujiannya. Ketika dia mau meninggal seperti maut, dia tidak bisa menghembuskan napas terakhirnya. Dipanggil Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa ini Alqamah ini? Dia ahli ibadah, dia rajin sholat, dia rajin baca Quran. Kok ketika meninggalnya begini ya Rasulullah? Kenapa ya Rasulullah? Tanya Rasulullah, apakah dia masih punya ibu? Kata Rasulullah, kata sahabatnya, masih ada. Panggil ibunya sana, panggil. Ternyata kata ibunya, kenapa Alqamah ini? Saya benci dengan Alqamah ini, saya kesal dengan Alqamah ini. Kenapa? Ketika dulu dia rajin ke rumah saya panggil dia menjawab.
Setelah dia menikah, dia tidak pernah lagi datang ke rumah gubuk tua ini. Saya sesel, sakit hati saya, kata ibunya. Masya Allah. Akhirnya kata Rasulullah, ya ibu, maafkanlah aku mak. Dia masuk ke Rasulullah, ya ibu maafkan. Dia tidak mau maafkan kata ibu. Akhirnya karena ibu dengan anaknya begitu sayangnya, walaupun kesalahan anaknya fatal, tetap sayang ibunya. Makanya ibu ini kalau sama anak, walaupun anak bandel dia tetap sayang. Akhirnya kata ibunya, aku maafkan Alqamah. Ketika itulah Alqamah meninggal dunia dalam keadaan bersalah. Maka hati-hati. Gara-gara HP dipanggil ibunya, enggak ada jawab, enggak jawab karena ada apa tadi? Headset. Sering pakai headset. Gara-gara pakai headset nanti kupingnya jadi pilang. Kau pilang lah. Budak ya. Anak-anak sekarang sering pakai headset di rumah setiap hari. Maka adik-adik berkenan Allah SWT, alhamdulillah ala nikmati sihat wal badan. Maka dengan bersyukur kepada Allah, mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadhil. الحمد لله على نعمة الصلوات صلاة الصبح من صلى صلاة الصبح في الجماعة فهو في الجنة. Ya, alhamdulillah sekarang dia menyampaikan kepada kita disuruh mengerjakan salat 5 waktu. Yang pertama, mengerjakan salat subuh. Apa pahala salat subuh? Pahala salat subuh adalah alhamdulillah ya, barang siapa mengerjakan salat subuh di masjid berjamaah atau bagi yang perempuannya di rumah, maka dia dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. صلاة الظهر بركة في الرزق. Salat zuhur dikerjakan, rezekinya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki itu enggak mesti uang, enggak mesti harta, enggak mesti pangkat, tapi rezeki ilmu yang guru berikan kepada kalian itu rezeki juga. Rezeki sehat badan, rezeki dari orang tua kalian. Maka dengan mengerjakan salat zuhur, maka Allah berikan razak wa razaqna min alaihi, rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. صلاة العصر صلاة البردين دخل الجنة. Salat asar pahalanya ada. Salat asar itu adalah salat yang dingin. Karena kenapa? Ngerjakan salat asar itu berat. Masih kalau guru-gurunya masih baru main komputer, yang bapak-bapaknya masih kerja di TI, tanggung, timanya baru keluar, azan asar, susah mengerjakannya. Maka kata saya ini salat bardan, salat dingin pahalanya adalah yadkhulul jannah, dimasukkan Allah dalam surganya. صلاة المغرب حفظ من الشيطان. Salat maghrib pahalanya dilindungi Allah dari godaan setan. Maka kalau maghrib masih keluar, itu salah setannya. Tahu nggak waktu maghrib? Waktu maghrib itu adalah waktu ketika malam dan siang gelap, remang-remang. Biasanya yang hobi pacaran hobi remang-remang. Remang-remang. Nanti remang-remang ada orang ketiganya adalah. Nah, itu bapak nggak nunjuk orangnya kan? Nah, apalagi nanti berdua-duaan, nanti dibawa batang apa? Kalau di kampung batang kemiri apa batang tabung, nanti untung-untungnya nggak digigit ular ya. Ya. Maka salat maghrib itu hibdu setan, dijauhkan dari godaan setan. Karena kenapa? Waktu maghrib Rasulullah nyuruh kita masuk rumah, masuk masjid, karena keadaan di luar banyak setan dan banyak orang yang kerasukan di waktu maghrib. Ya, apalagi pacaran maghrib, nauzubillah min dzalik, itu setan bukan kamu lagi. Ya, hati-hati. Maka waktu maghrib itu kita disuruh oleh Rasulullah akan mengerjakan salat maghrib, pahalanya dilindungi oleh setan. Ketika azan Allahu Akbar, maka setan berlari sejauh-jauhnya takut dengan suara azan ketika waktu maghrib. صلاة العشاء كأنما قام نصف الليل. Salat Isya pahalanya adalah salat sepanjang malam, kata saya. Salat sepanjang malam panjang sampai menjelang fajar, itu masih dapat salat Isya pahalanya. Adik-adik salat Isya ada? Malah beda. Wajah-wajah nih ala Isya, nonton TV, nonton drama, nonton film biasanya kalau bisa. Iya. Maka salat Isya itu pahalanya salat sepanjang malam. Biasanya kalau orang tidak salat Isya itu bangun paginya tuh air liurnya sampai ke bantal-bantal. Ulangnya ada pelobang kak, kalau neknang, kalau gimana, itu biasa masalah. Tidurnya tengkurap, gini tidurnya. Nah, hampir saja nggak bernapas tidurnya. Tidur sungai itu gini, miring ke sini atau nengok kanan, buka kayak gini. Kali dibuka bantalnya sudah bau 70 macam warna. Ketika dicuci di sungai, ikan semuanya mati. Kayak ini belahutnya. Karena tidak sholat هذه الأيام أيام كلها بركة. نحن اليوم الجمعة من شهر شعبان الذي سيواصلنا بعد قليل شهر رمضان. من أعظم
ومن أفضل وفضائل هذا الشهر الكريم شهر شعبان قراءة القرآن الكريم. أفضل شيء إلى قراءة القرآن الكريم كما قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إن قرآن الفجر كان مشهودا. إذا من يريد العلم عليه بقراءة القرآن، من يريد البركة عليه قراءة القرآن. كذلك القرآن الكريم شفاء البدن. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إذا القرآن الكريم يعطيك التوفيق في المدرسة، تكون مجتهدا، تكون ناجحا إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن. اللهم آمين يا رب العالمين. Hadirin, adik-adik melakukan Allah SWT. Pertama saya sampaikan tausiah dia tentang Ramadan. Kalian beruntung hari ini kedatangan saya ini. Kenapa? Saya ini jadwalnya sudah ditunggu ribuan orang. Jadwalnya sampai ke Mentok, ke Tebuali, ke Pangkal Pinang sudah ada jadwal. Satu-satunya yang pernah dimasukkan saya sekolah menengah atas cuma SMA Negeri Riau sini. Saya belum pernah masuk ke SMA manapun, cuman masuk ke SMA Negeri Riau sini. Jadi bersyukur kita hari ini, mudah-mudahan kedatangan saya ini yang disampaikan saya ini mohon diamal. Diamal, bukan masuk kuping kiri keluar kuping. Masuk kuping kanan mentah ke kuping. Diamalkan. Ya. Maka kami sebentar lagi safari dakwahnya di Pangkal Nior. Safari Jumat, kemudian ditunggu BKMT seluruh kecamatan di Masjid Besar Pangkal Nior. Kalau yang tinggal Pangkal Nior, siapa yang tinggal Pangkal Nior lagi? Ya, datanglah nanti mendengarkan saya ya. Akan dihadiri BKMT seluruh kecamatan Masjid. Dan bersyukur Ibu Kurniati karena sahabat saya, maka saya hadir di sini. Mudah-mudahan sekolah ini menjadi berkah. Nanti sekolahnya akan diruqyah oleh saya. Jadi ibunya juga perlu diruqyah juga. Wajah-wajahnya seperti ada jin saya. Sering marah kepada suaminya. Kalau malam-malam tidur munggung kalau ada duit. Itu ketahuan wajah-wajahnya tuh. Ya. Sering marah. Ciri-ciri orang ada jin di badannya. Sering emosi. Sering marah kepada muridnya. Sering marah kepada suaminya. Sebentar-bentar marah, emosi. Kemudian kalau tidur pundaknya berat. Kemudian sering nigau. Atau nigau. Bahasa Nenang. Ngomong sendiri. Yang terakhir sering melamun. Kenapa ya langit gak punya siang? Kenapa ya? Itu jin itu. Di badan kamu ada jin. Perlu diruqyah. Ya. Perlu diruqyah. Nanti saya akan meruqyahnya. Tapi saya nggak berani ruqyah yang baca Quran. Nanti kalian dengar takut ada yang kerasukan. Kami susah keluar jin ya. Tapi meruqyahnya pakai air nanti diminum airnya. Ya. Oke. Bukan penyakit yang hati saja, tapi penyakit fisik juga. Ada orang di Penagan, sakitnya begitu berat, tidak sembuh-sembuh. Kemudian kami safari di Penagan, Mbak Haji Bujang namanya, dia tumbuh sawit. Kemanapun saya disusul dia, gara-gara saya didoakan sembuh, gara-gara minum air itu. Alhamdulillah, dia pun sekarang ini merasa mungkin ada doa-doa saya yang dikabulkan Allah untuk Haji Bujang tersebut. Maka adik-adik semua sekali kalau Allah SWT. Jadi ruqyah ini bukan di penyakit hati juga, yang iri dengki juga, penyakit yang ada di fisik juga, misalnya ada penyakit yang apa ya, ngilu, pening kepala, ya macam-macam lah. Semuanya kita niatkan untuk kita. Semoga ruqyah ini membawa berkah dari Allah SWT. Lalu saya menyampaikan tadi yang terakhir, kita sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Wa yastajibud doa, doa-doa dikabulkan. Wa yaghfir dzunuba, dosa-dosa kita diampunkan. Wa yaghfir khotoya, kesalahan kita dimaafkan Allah di bulan Ramadan. Sekarang bulan Sa'ban kata saya. Bulan Sa'ban ini adalah kita disuruh banyak beribadah menyambut bulan Ramadan. Apa ibadah kita? Sedikit ngomong, banyak ibadah. Ini ngomongnya nggak pakai woi, dia itu cantik ya, tapi sayang kupingnya agak miring dikit. Ibu kita yang satu itu sebenarnya cantik ya, jangan menggibah. Tapi mulutnya judas luar biasa. Gibah.
Guru kita yang satu itu bagus benar ya jilbabnya. Kata yang teman satu, enggak, mau tangkep mak kawin apa yang bayar. Bener kok. Astagfirullah. Itu namanya gibah. Di bulan Sa'ban ini tidak boleh lagi menggibah. Kurangi gibah, kurangi ngomong, banyak beribadah, banyak baca Quran. Kata saya, innal fajri Qur'an fajri kana mashuda. Membaca Quran setiap hari di pagi hari disaksikan oleh para malaikat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. آمين إن شاء الله عبادة تهجد في هذه الأيام البركة تهجد ركعتين قبل الفجر إن شاء الله كفيل أن يغفر الله بها الذنوب. كذلك في هذه الأيام المباركة صلوات إن شاء الله في المسجد عبادة تهجد إن شاء الله بر الوالدين بر الوالدين إن شاء الله يا رضا الله يا رضا الوالدين سبب دخول الجنة رضا الوالدين نسأل الله أن يجعلنا إن شاء الله من Allah subhanallah. Ini tausiah yang luar biasa yang terakhir ini, bahwa di bulan Ramadan ini kita disuruh juga kalau ada waktunya mengerjakan sholat tahajud di bulan Ramadan. Karena menyambut dengan sholat tahajud ini, insya Allah semua permasalahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian di saat sholat tahajud kita disuruh baca Quran di pagi hari. Innal Qur'ana fajri kana mashuda. Membaca Quran di pagi hari disaksikan oleh para malaikat. Kemudian yang terakhir dan judul kita bir walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita. Berbakti bagaimana? Orang tua yang melahirkan kita dari awal, ketika kita dalam kandungan orang tua kita susah payah, wahnin al wahnin 9 bulan 10 hari. Susah mak kita. Mau ke pasar susah, mau tidur kiri kanan susah, mau ke ini nggak pernah mak kita mau ke pasar nak. Mak titip dulu, kalau di sini dulu, tidak pernah. Tetap dibawa manapun dibawa mak kita. Setelah melahirkan begitu banyak keluarkan darah, masya Allah, tidak sedikit orang tua yang meninggal dunia karena melahirkan bapak. Ketika melahirkan anak-anaknya berjuang luar biasa. Ketika besar diberi makan, diberi susu, kemudian disusui, kemudian digendong, diberi pakaian. Besar lagi mau sekolah, diantar ke sekolah. Setiap hari ibu bapaknya ngantar ke sekolah. Kadang-kadang bapaknya mencari nafkah, masya Allah, untuk ibu, untuk anak. Kemudian besar lagi mau sekolah, besar lagi mau ke SMA negeri Riau sini, setiap hari bapaknya ngantar. Besar lagi kata ibunya mau kuliah, perlu uang lagi. Besar lagi mau menikah, masya Allah, sampai menikah. Ibu dan bapaknya hadir dengan pernikahan. Tidak ada satupun ibu dan bapaknya tidak meneteskan air mata ketika bapak menikahkan seorang anak. Tidak terpisah. Ketika saya menikahkan anaknya, ketika saya baca selawat, Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ibu dan bapaknya meneteskan ketika anaknya dipelihara dari kecil, ketika menikah diambil air matanya, menangis luar biasa, sedih air matanya tidak habis keluar. Sedih ya Allah, anak saya sudah soleh dan soleh, bukan orang laki yang salah, dan istrinya kenapa dari kecil ketika besar sampai besar sampai ketika besar kalian durhaka kepada kedua orang tua kalian dan tidak ada maka jadi berbakti kepada kedua orang tua kita, dan di sekolah berbakti kepada guru. Orang tua di sekolah adalah guru, dan di sekolah adalah orang tua, dan orang tua kita di rumah adalah orang tua kandung kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Mas? Oh ya, saya akan mengajarkan kita Al-Fatihah, habis itu kita rukyah ya. Karena Al-Fatihah kita banyak salah. Kalau mungkin cuma bukan salah, tapi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله
صلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد صلاة الحاشية. الحمد لله رب العالمين صلاة. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك هنا حكم تشبيه. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. طيب شراطة صلاة صف. صراطة صلاة. صراطة صف. صراط الذين أنعم صلاة. صلاة. صراط الذين أنعمت حكم إظهار. صراط الذين أنعمت عليهم. غير المغضوب عليهم. صلاة. غير المغضوب عليهم. عليهم صلاة. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا طبعا هنا حكم استقالة. ولا غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Semoga kita semakin berkah dan terima kasih juga kepada orang tua. Insyaallah, al-an boleh airnya taruh di depan sini, kita punya air. Adik-adik bisa diberi aqua kecil, gelas kecil, boleh satu-satu kalau ada. Aqua kecil aja untuk adik-adiknya, aqua kecil aja. Boleh San.
Sudah megang air belum? Oh, langsung air dari sini Bu ya. Oh udah lah, air sini ya. 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 Boleh. Oh boleh. Galon besar boleh. Taruh di sini. Adik-adik yang punya media nanti di video ya. Dikirim ke saya ke Turki nanti. Saya tahu adik-adik ke Turki. Adik-adik sebut as-salatu wassalam. Sebelah sini, yang sebelah sini juga as-salatu wassalam. Coba 1, 2, 3. As-salatu wassalam. Terus sampai versi selawat. Coba 1, 2, 3. As-salatu wassalam. 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 Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alayka ya Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ألف لام را حميم صاد وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل في هذا الماء البركة يا رب العالمين. آمين. اللهم اجعل في هذا الماء البركة. Ya Allah berikan berkah air ini. Amin. اللهم اجعل في هذا الماء البركة يا رب العالمين. اشفي أبداننا اشفي أبداننا أرض به أبداننا. آمين. وارزقنا يا الله البركة وحفظ القرآن بهذا الماء يا رب آمين. العالمين. بسر الفاتحة. Al-Fatihah. Ini cara minum airnya, perhatikan cara sunnah Nabi. Bismillah, alhamdulillah sekali. Bismillah, alhamdulillah sekali lagi. Bismillah, alhamdulillah, baru alhamdulillah. Jadi jangan minum sekaligus jangan ya, itu sunnahnya. Kemudian air. Barakallahu fikum.
هذا ما ان شاء الله الى البيت الى البيت الى بابا الى ماما. Ya, air ini nanti kalau ada sisa bawa ke rumahnya, taruh di galon biar anak-anaknya minum, mama bapak minum katanya gitu ya. ان شاء الله فيه البركه. Ya, niatnya untuk apa? Ya, untuk penyakit baik fisik, penyakit hati, semuanya insya Allah niatnya. شكرا. عفوا بارك الله فيكم. جزاكم الله. Amin ya rabbal alamin. Terakhir saya sampaikan bahwa saya ini dari Turki membawa kurma ini kurma asli Mekjol yang kurma luar biasa. Adik-adik, kalau bapak ibunya mau nanti kita selesai untuk menyambut bulan Ramadan. Membeli kurma ini sudah bisa berinfak kepada saya untuk saudara-saudara yang di Turki. Jadi isi kurma ini satu kotak ini adalah 10 ada 10 biji semuanya dalamnya, harganya 2 juta. Bisa diambil satu-satu kecil-kecil. Di sini ada kotak kecilnya juga. Satu ini 200. Cuma mahal, jadi bapak bisa internet kecil atau rumah Mekjol, rumah mahal. Jadi kalau ibu-ibu mau silakan, kalau enggak mudah-mudahan semuanya kita diberkahi. Amin. Allah. Kita beli rumah ini sudah membantu saudara saya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan kita diberkahi oleh Allah. Amin. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Kurang lebih kami mohon maaf. Sekolah ini dibantu Allah melalui sekolahnya Guru Kurniati dan semuanya kita diberi kesehatan. Jangan lupa apa yang disampaikan saya itu diamal dan suatu kehormatan hari ini kita lupa sayang kalau ada yang lambung sakit lambung, insya Allah dengan rumah yang sudah diberikan saya banyak orang lambung. Satu lagi yang tak punya anak sudah nikah tak punya anak sudah terbukti semua dunia. Tolong niatkan. Bikinlah. Terakhir mau foto-foto, ibu-ibu di sini, yang lainnya di belakang, boleh foto di belakang saya semuanya. Kita sambil bertakbir. Insyaallah. Ya, oke boleh. Silakan. Jadi sini kita mulai. Ambil sandal saya. Saya ini pasangannya muda gitu. Sangat umum. Sangat yang entah dan dalam juga. Muda atau gimana? Nah, terus dua.